Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar enggak? Ketua umum partai, benar enggak? Kalian kembali dari pilkada kapok enggak? Benar enggak? Yang menang, yang kalah begini semua. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Prabowo mengusulkan pilkada ditiadakan. Jadi pemilihan gubernur sampai bupati itu yang milih DPR ataupun DPRD. Jadi menurut kalian setuju nggak kira-kira kalau kayak gitu lagi sistemnya? Jadi rakyat tidak berhak lagi untuk memilih calon-calonnya. Berarti kalau kayak gitu bansos-bansos udah nggak akan ada lagi. Dan jelas kalau begitu KPU dan Bawaslu dibubarkan aja. Gimana? Setuju nggak? Prabowo kembali lagi buka wacana gubernur, bupati, wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Kalau saya sih sebetulnya sependapat. Malah saya lebih ekstrem lagi. Otonomi daerah dihapuskan saja. Pemilihan umum hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih presiden dan memilih wakil rakyat. Bupati, wali kota, gubernur biar ditunjuk oleh presiden.
Karena otonomi daerah, dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, bupati, gubernur, dan wali kota terpilih merasa bahwa dia adalah raja. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia yang menentukan apa yang harus dia lakukan 5 tahun ke depan. Karena tidak ada lembaga yang dia takuti. Karena tidak ada institusi yang dia takuti. Karena dia tidak punya atasan langsung. Maka oleh karena itu menurut hemat saya lebih ekstrim lagi. Otonomi daerah bubarkan saja. Karena hanya menimbulkan perpecahan horizontal. Perpecahan antar individu, perpecahan antar keluarga. Ya. Selain itu juga, apabila nanti bupati, wali kota, dan gubernur ditunjuk oleh presiden, maka bupati, wali kota, presiden itu dia punya atasan langsung, yaitu presiden yang sewaktu-waktu bisa diganti, yang sewaktu-waktu bisa direvisi. Maka oleh karena itu, menurut hemat saya, bupati, gubernur, wali kota biar ditunjuk oleh presiden. Pemilihan hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih DPR, DPR RI, dan presiden. DPD hapuskan juga, karena kan DPD itu tidak ada tidak ada fungsinya, hanya menghabiskan anggaran, hanya pemborosan semata. Maka oleh karena itu, pendapat ini harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Presiden Prabowo mengusulkan pilkada tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi yang memilih kepala daerah. Teman-teman, apakah gagasan ini brilian? Apakah ini gagasan yang baru? Bukan. Sejatinya pilkada awalnya dipilih oleh DPRD. Baru setelah masa reformasi ada pilkada langsung. Dan ini pernah juga digugat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun berpendapat bahwa dipilih secara demokratis yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 bukan berarti melanggar konstitusi ketika dipilih oleh DPRD. Baik dipilih secara langsung maupun dipilih oleh DPRD sama-sama demokratis, tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi teman-teman, menurut saya soal money politik yang marak akibat dari perilaku elit politik yang koruptif. Artinya, penyakit korupsi tidak hanya pada level elit, sudah merembet sampai kepada masyarakat. Mulai pilkades, pemilu legislatif, pilkada, semuanya ngomong soal duit. Dan ini yang menjadi keprihatinan bagi partai-partai politik. Menurut saya, partai politik, elit politik, semua harus introspeksi. Rusaknya perilaku money politik ini akibat kalian yang koruptif. Bayangkan, menjelang pilkada pun juga banyak calon-calon kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Bukankah penyakit koruptif ini di level elit tidak berhenti? Di level elit tidak semakin mundur, tidak semakin diminimalisir, tapi semakin merajalela. Kalau mau menghilangkan sifat koruptif di masyarakat, harus dimulai dari elit politik dulu. Nah, kemarin juga sempat heboh yaitu Prabowo ya merosting Bahlil, ketua Golkar ya, dalam acara HUT Golkar ke-60 di Bogor. Nah, banyak netizen menganggap bahwa roasting yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah sindiran halus maupun sarkas kepada Bahlil. Tetapi kalau kita lihat, Bahlil hanya ketawa saja, padahal jelas sekali Prabowo menyindir ya seorang ketum Golkar yang menjadi dulu Menteri Investasi di saat Mulyono menjabat, tetapi Bahlil ini tidak bisa bahasa Inggris. Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya yang nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana?
Universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Nah, sampai akhirnya juga Rocky Gerung ya ikut mengomentarin, yaitu Prabowo merosting Bahlil ya. Coba kita lihat videonya. Pak Bahlil tinggal menginterpretasikan tuh konten dari roastingannya Pak Prabowo. Tapi oke, dalam politik selalu ada dua ide. Yang pertama mengaktifkan sebutannya mengaktifkan potensi untuk memperoleh perhatian. Yang kedua adalah justru menghalangi supaya perhatian itu tidak potensial untuk membatalkan relasi. Kan itu maksudnya tuh. Jadi kalau kita lihat atau kita nonton acara itu, ya gestur Pak Prabowo juga mendua antara menghibur dan berupaya untuk memberi atau mengedarkan a kind of sejenis satir itu kan. Itu sebetulnya yang kita maksud dengan gimmick di dalam bahasa politik itu. Tapi sekali lagi, semua hal yang sifatnya gimmick di dalamnya ada pesan. Dan pesan itu mesti di decoding dalam kerangka apa pesan itu dibuat tuh. Kenapa dipakai soal kemampuan berbahasa? Kenapa yang diuraikan itu adalah soal asal-usul edukasi Pak Bahlil misalnya. Kan itu semua yang kita sebut di dalam narasi-narasi roastingan selalu ada konteks dan ada kontradiksi. Nah, memahami konteks artinya melihat kenapa sesuatu diucapkan justru di forum yang ulang tahun Golkar. Kenapa kontradiksinya diperlihatkan justru pada Bahlil? Kan semua itu yang kita duga dengan kuat upaya untuk menimbulkan interpretasi itu. Dan interpretasi itu tentu adalah interpretasi dari publik. Apakah itu terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya di Golkar atau dengan Bahlil, atau itu tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin sekali terjadi pada beberapa menteri selain Bahlil. Itu yang disebut kue sera-sera, the future is not ours to see. Terserahlah apa yang akan ditafsirkan. Tapi tafsir pertama tentu dari netizen bahwa Prabowo mampu untuk mengolah suasana dan menimbulkan semacam teka-teki politik. Bahlil ini kan sebagai politisi dan pejabat negara memang sangat kontroversial. Tentu orang mencatat yang terakhir adalah soal gelar doktornya yang diraih dari UI ya. Jadi ketika Pak Prabowo merostingnya, banyak yang ini juga menafsirkannya lebih secara politis, apalagi para netizen. Ya, dalam narasi politik Indonesia, Bahlil itu BAHLIL bukan sekedar nama ketua umum Golkar, tapi nama dari sebuah kontroversi itu. Kalau orang sebut Bahlil, kadang-kadang disatirkan tuh. Tapi ada hal yang unik pada Bro Bahlil ini, bahwa dia mampu untuk menelan semua kontroversi itu dan dikembalikan dalam bentuk gestur yang apa adanya. Jadi itu juga satu keunikan pada sang ketua Golkar. Di dalam banyak kontroversi, mulai dari keterpilihan atau naiknya Bahlil ke tampuk tertinggi dari Golkar, di situ kontroversi terjadi. Kontroversi Bahlil dengan Pak Luhut juga disaksikan dan didokumentasikan dalam sejarah narasi politik kita tuh. Yang terakhir, dan saya kira bukan yang terakhir, yang belakangan dan pasti masih ada yang akan berlanjut, yaitu kontroversi Bahlil ketika diuji di Universitas Indonesia itu masih berlanjut dan kita belum tahu apa keputusan Dewan Guru Besar. Tapi kemampuan Bahlil untuk mengolok-olok bahkan keadaan itu menunjukkan ada kematangan pada dia tuh. Nah, saya kira itu hal yang keunggulan dari Bahlil, kita mesti sebut sebagai keunggulan. Tetapi di dalam konteks hari-hari ini, dalam upaya Prabowo misalnya untuk mencari tempat yang paling enak buat Pak Jokowi, yang pasti akan menuntut semacam kepastian dari Pak Prabowo, dia nanti mau di mana di dalam politik menuju 2009, mau ada di Gerindra, atau mau direkonsiliasikan kembali dengan PDIP, atau mau diselundupkan ke Golkar, kan itu yang jadi konteksnya tuh. Dan Bahlil mungkin mengerti bahwa dia betul-betul dilatih secara secara politik oleh Jokowi. Dilatih artinya dipersiapkan untuk jadi semacam Trojan horse itu buat politik Jokowi. Kan Golkar apapun tetap masih dianggap sebagai hasil dari rekayasa politik Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mungkin harus diterangkan sebagai kondisi atau peluang untuk membaca apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo dengan merosting ketua umum Golkar itu.
Kalau kita bicara soal Bahlil, saya pikir sekarang ini kita nggak bisa melepaskannya dari Jokowi. Karena bagaimanapun juga Bahlil itu bisa menjadi ketua umum Golkar, bahkan kemudian sudah jadi Menteri Pertambangan dan Menteri ESDM dia karena ada nama Jokowi, orang titipan Jokowi. Nah, kaitannya dengan spekulasi kemana Jokowi akan berlabuh setelah dia dipecat dari PDIP, itu yang sangat menarik dikaitkan dengan posisi Bahlil sekarang jadi ketua umum Partai Golkar. Ya tentu publik dan netizen tetap melanjutkan pertanyaan, apakah roastingan Pak Prabowo itu semacam pengantar untuk mulai satu siasat di dalam memenuhi strategi Prabowo supaya Pak Jokowi misalnya bisa ditempatkan di Golkar, dalam pengertian lebih baik ditempatkan di Golkar daripada ditampung, bukan ditampung, diberi tempat di Gerindra. Kan juga Gerindra menginginkan ada semacam purifikasi, itu artinya Gerindra itu harus diselenggarakan politiknya berdasarkan proses kaderisasi di dalam Gerindra sendiri. Sementara Jokowi tentu dikader di PDIP yang kemudian dinyatakan sebagai kader yang tak berguna lagi kan, karena dikeluarkan dari kartu keluarga besar PDIP Perjuangan. Jadi kita mulai melihat bagaimana Pak Prabowo mulai membaca, karena akan ada Munas Golkar, apa kira-kira yang harus diakali, sebut aja tanda petik, supaya Jokowi bisa diterima di Golkar dalam kapasitas yang signifikan. Tentu Golkar tidak mungkin tiba-tiba dalam Munaslup itu menjadikan Jokowi sebagai ketua umum Golkar. Itu agak susah dipahami kalau kita lihat komposisi elit Golkar hari-hari ini. Dan kemungkinan untuk menempatkan Pak Jokowi dalam status entah sebagai penasihat utama atau pembina, macam-macam posisinya. Tapi bagi Pak Jokowi, apapun dia menunggu, kira-kira Golkar itu akan beri jaminan apa pada Jokowi, bahwa Jokowi kalau masuk Golkar mesti ada kedudukan yang otoritatif, kan itu intinya kan nggak mungkin cuma dikasih kartu anggota pada orang semacam atau sekelas Pak Jokowi. Jadi konteksnya itu juga kita melihat semacam gimmick politik baru diuraikan oleh atau diucapkan atau dipamerkan oleh Pak Prabowo dengan cara ngeledek bukan Gibran, ngeledek Bahlil ya, maksudnya Gibran temannya Bahlil tuh, atau sebaliknya Bahlil temannya Gibran. Jadi buat ngeledek kecil tuh, dan politik memang harus dimulai juga dengan cara umpan-umpan kecil, kira-kira begitu tuh, sebelum ada tendangan lambung.